Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Ramadana dengan NIM 210404014. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar sama-sama. Di sini, saya sudah menganalisis cerpen Kompas dengan judul Dugaan Terakhir, karya Wawan Kurniawan. Oleh karena itu, kita akan membahas apa saja isi analisis dalam cerpen tersebut mengenai latarnya. Sebelum masuk ke pembahasan sebelumnya, penelitian yang saya pakai di sini yaitu penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Untuk sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar yang terdapat dalam cerpen Kompas Wawan Kurniawan tadi yang berjudul Dugaan Terakhir. Cerpen merupakan cerita pendek yang singkat, padat, dan jelas. Namanya juga cerpen, cerita pendek. Biasanya, cerpen ini memiliki satu alur dan satu konflik. Dalam cerpen, kita bisa satu kali baca selesai, berbeda dengan novel. Nah, makanya dalam kesempatan kali ini yang saya akan teliti yaitu latarnya. Karya sastra diciptakan bukan hanya sekedar untuk kita nikmati saja, bukan sekedar kita hanya baca-baca saja, tapi harus kita pahami nilai struktural yang ada dalam latar yang ada dalam cerpen tersebut. Salah satunya yaitu latar. Di sini menurut Kosasih 2014 halaman 67 menyatakan bahwa latar atau setting itu meliputi tempat, waktu, dan sosial budaya yang digunakan dalam suatu cerpen. Latar dalam suatu cerpen ini bersifat faktual atau bisa juga secara imajiner pengarangnya, seperti itu. Alasan saya mengambil judul analisis latar dalam cerpen Kompas Wawan Kurniawan dengan judul Dugaan Terakhir ini, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat melihat cerita itu secara utuh, lihat dari segi di mana cerita itu terjadi, kemudian kapan, kemudian bagaimana peristiwa sosial tokoh itu digambarkan. Hal ini dengan adanya analisis ini diharapkan pembaca mudah untuk mengidentifikasi latar dalam cerpen Kompas Dugaan Terakhir ini. Untuk metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian cerpen Kompas ini yaitu menggunakan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana untuk menggambarkan latar tempat, waktu, dan sosial yang ada pada cerpen Kompas Dugaan Terakhir karya Wawan Kurniawan ini. Selain itu, untuk teknik pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah pertama, teknik catat dan baca, di mana setelah saya mengambil salah satu cerpen yang ada di Kompas karya Wawan Kurniawan ini, saya baca terlebih dahulu. Kemudian saya catat mana hal yang akan saya teliti, dan kemudian saya analisis dalam penelitian ini berupa, kan ada teksnya tuh, teksnya saya baca, kemudian secara cermat saya tentukan mana yang termasuk latar dalam cerpen Kompas ini. Setelah penelitian dan cara instrumen penelitian yang saya lakukan, terdapatlah hasil dan pembahasan.
Dalam cerpen ini yang saya bahas tadi kan latar. Latar yang saya bahas di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu latar tempat, yang kedua latar waktu, dan yang ketiga latar sosial. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas latar tempat dalam cerpen Kompas ini. Latar tempat adalah tempat tokoh atau si pelaku mengalami kejadian atau peristiwa yang ada di dalam cerita. Tempatnya ini banyak sekali saya temukan. Di dalam yang tadi yang telah kita baca sebelumnya mengenai metode penelitian, secara gamblang itu kan tadi digunakan deskriptif kualitatif. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan, mendeskripsikan latar-latar yang ada di dalam cerpen Kompas tersebut. Di dalam penelitian yang saya lakukan, terdapat banyak sekali latar tempat yang ada dalam cerpen ini. Di antaranya yang pertama yaitu lantai. Di lokasi kejadian, tergeletak di lantai sisa tali sepanjang 1 meter yang digunakan W untuk menggantung dirinya beberapa waktu lalu. Ini merupakan cuplikan kutipan yang ada dalam teks cerpen tersebut. Nah, berdasarkan kutipan di atas, latar tempat dalam cerpen Kompas dugaan terakhir karya Wawan Kurniawan ini yaitu lantai. Pada kutipan cerpen di atas menggambarkan sebuah rumah tempat W menggantungkan dirinya. Lantai di sini dimaksudkan adalah lantai rumah yang menjadi tempat W untuk bunuh diri. Selanjutnya yaitu ada sebuah bank. Dengan kutipan cuplikan, W mencoba meminjam uang di sebuah bank swasta, seperti saat pertama kali dia mengembangkan bisnis kulinernya sebelum menikah. Berdasarkan kutipan yang di atas, terlihat bahwa latar tempat yang digambarkan yaitu pada sebuah bank. Bank yang digambarkan di sini merupakan tempat W berhutang akibat usahanya yang gulung tikar. Pada sebelumnya, W ini pernah meminjam uang kepada pihak bank. Namun usahanya itu berhasil. Namun untuk kedua kalinya, ia berusaha lagi meminjam uang kepada pihak bank di sebuah bank. Namun alhasil bukan malah makin beruntung, malah makin untung. Di sebuah bank ini ia meminjam, digambarkan latar tempatnya yaitu di sebuah bank, namun tidak ada hasil yang bisa menyelamatkan usahanya. Kemudian latar tempat yang digambarkan dalam cerpen Kompas karya Wawan Kurniawan ini yaitu restoran. Dengan kutipan dan berbincang cukup lama di sebuah restoran. Mudah bagi istri W untuk berbincang lepas dengan orang yang pernah dia cintai. Latar tempat restoran pada kutipan di atas menunjukkan bahwa tokoh sangat ingin berjumpa dan berbincang lepas dengan orang pada masa lalu yang ia cintai. Ini menunjukkan bahwa masih ada tersirat cinta di hati keduanya. Nah, sebelum dia pergi menunjukkan latar tempat di restoran, perlu kita ketahui bahwa restoran ini merupakan terletak di pusat perbelanjaan. Nah, di mana pada waktu itu W ini karena udah bangkrut, jadi istri W ini ingin bercerita, mengadu kepada mantan kekasihnya waktu dulu dan berjumpalah mereka di sebuah restoran. Nah, terjadi di sini perjumpaan dan berbincang lepaslah mereka berdua tanpa sepengetahuan dari W. Kemudian latar tempat yang digambarkan dalam cerpen ini yaitu di luar rumah. Sementara di luar rumah, para warga mengibarkan bendera merah putih. Latar tempat di luar rumah ini menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu. Kan tadi dijelaskan bahwa W ini bunuh diri di dalam rumahnya. Sedangkan di luar rumah tidak ada yang tahu kematian W ini. Tempat di luar rumah ini menunjukkan bahwa ada perayaan waktu itu kan di sini menjelaskan mengibarkan bendera merah putih. Ada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sehingga para warga mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk perayaan dan penghormatan atas lahir
Indonesia, seperti itu, atas hari lahir Indonesia. Ini menunjukkan bahwa para masyarakat sangat antusias dalam perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum membahas ke latar waktu, di PowerPoint ini tidak digambarkan semua. Di penelitian, ada banyak sekali latar-latar yang terdapat dalam cerpen Kompas karya Wawan Kurniawan ini dengan judul Dugaan Terakhir ini. Dijelaskan bahwa tidak hanya 4 tempat yang digunakan dalam penelitian, tetapi masih banyak lagi, seperti misalnya lapangan. Lapangan ini pada waktu sebelum W ingin membunuh dirinya, ia mengingat bahwa W merasa sangat bersemangat mendengar teriakan istrinya kalau ia mendukung W saat lomba tarik tambang di lapangan. Pada kutipan W ini teringat akan masa lalunya ketika pada waktu itu istrinya menyemangati dirinya pada saat lomba tarik tambang. Tempat yang digunakan untuk perlombaan tarik tambang ini adalah lapangan. Jadi, latar tempat yang digunakan pada cuplikan teks tadi yaitu lapangan. Kemudian selain itu ada tepi jalan. Banyak penjual bendera di tepi jalan. Tepi jalan tadi digambarkan pada kutipan di atas yang setelah saya bacakan tadi adalah tempat warga membeli bendera yang dijual oleh penjual-penjual bendera, seperti itu. Penjual bendera ini digambarkan berarti ia menjajakan jualannya itu di tepi jalan. Di sini menunjukkan bahwa tempat itu pasti sangat ramai, dipenuhi oleh warga yang memeriahkan hari kemerdekaan. Selain itu ada lagi untuk latar tempatnya yaitu rumah. Di lantai rumah, tadi dijelaskan sebelumnya, ini di rumah debu kian menebal, bahkan menyelimuti tali di lantai rumah, dan pada mayat W yang kaku dan bengkak kerumunan lalat, seolah ikut merayakan hari kemerdekaan. Berdasarkan kutipan di atas, latar tempat yang digambarkan dalam cuplikan yang saya bacakan tadi, yaitu menggunakan latar tempat rumah. Mungkin kalian bingung ya, kenapa terjadi bunuh diri. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit gambaran yang terjadi dalam cerpen yang berjudul Dugaan Terakhir karya Wawan Kurniawan. Cerpen ini menceritakan seorang laki-laki disebut dengan nama W. W ini memiliki usaha, namun usahanya sekarang bangkrut. Nah, ia berusaha meminjam kepada pihak bank, namun usahanya itu tidak menghasilkan apa-apa, malah usahanya itu makin bangkrut. Dia mempunyai usaha berupa kuliner. Dahulu sebelum menikah dengan istrinya, usahanya ini sangatlah maju. Nah, mendengar adanya permasalahan ini, istrinya malah mencari ketenangan dengan menceritakan masalahnya itu dengan mantan kekasihnya dahulu yang merupakan sahabat dari W. Nah, mendengar ini, W sangat kesal tentunya. Ia sangat putus asa terhadap masalahnya. Istrinya malah meninggalkan dirinya. Begitu juga dengan anaknya. Anaknya juga meninggalkan dirinya pada kala itu. Di sini membuat W semakin terpuruk. Padahal ia tahu yang menjadi kekasih istrinya tadi adalah sahabatnya sendiri. Perlu diketahui di sini bahwa sahabatnya ini merupakan politikus. Jadi sangat mudah bagi si L ini, namanya L, si L ini untuk membahagiakan istrinya W. Nah, dari sini si W ini, tanpa sepengetahuan si W ini, istrinya sering jalan
sering berbincang kepada L di luar rumah. Itu tadi dijelaskan bahwa ada di restoran, kemudian ada di pusat perbelanjaan. Nah, terjalinlah rasa cinta itu kembali. Sangat mudah bagi istri W untuk menjalin cinta itu lagi, seperti itu. Mendengar kejadian-kejadian ini, anaknya juga yang penuh dikasih sayangi oleh L, membuat ia semakin terpuruk, membuat W ini semakin terpuruk, hingga ia memutuskan untuk bunuh diri di rumahnya. Seperti itu. Nah, lanjut. Setelah kita mengetahui tentang rangkuman sinopsis mengenai cerpen tadi, lanjut kita ke latar tempat. Lanjut kita ke latar waktu, Selain ada latar tempat, di dalam cerpen itu juga ada latar waktu. Apa sih sebenarnya latar waktu itu? Latar waktu menurut Gainage dalam Nina Haryati halaman 100 adalah latar yang bermakna ganda. Latar waktu ini secara gamblangnya berarti kapan terjadinya suatu peristiwa dalam cerpen tersebut. Di sini ada beberapa kutipan-kutipan yang ada dalam cerpen. Yang pertama yaitu beberapa waktu lalu. Latar waktunya beberapa waktu lalu. Dengan kutipan, di lokasi kejadian tergeletak di lantai sisa tali sepanjang 1 meter yang digunakan W untuk menggantung dirinya beberapa waktu lalu. Berdasarkan kutipan di atas menunjukkan bahwa pengarang akan memulai ceritanya menggunakan alur mundur. Waktu beberapa lalu ini menunjukkan bahwa waktu lampau dan waktu itu telah terjadi. Kemudian ada waktu 2 tahun lalu. Hidup W saban hari sejak 2 tahun lalu. Saban hari hancur sejak 2 tahun lalu. Berdasarkan kutipan di atas, penulis di sini mendeskripsikan tentang keadaan W yang banyak masalah. Keadaannya W yang dialami sudah cukup lama, yaitu sejak 2 tahun lalu. Waktu yang relatif lama bagi W yang ia rasakan, 2 tahun ia rasakan bukan malah lebih membaik, namun sebaliknya malah makin hancur. Kemudian, untuk latar waktunya, selanjutnya yaitu penghujung bulan Juni. Ini saya untuk latar waktu tidak saya kutip semua di dalam PowerPoint ini, tapi di materi itu masih banyak. Yang ketiga yaitu penghujung bulan Juni. Saat hari kematian W tiba di penghujung bulan Juni. Kutipan di atas menunjukkan hari di mana kematian W. Dijelaskan oleh penulis bahwa kematian W ini terjadi di penghujung bulan Juni. Di sini penulis tidak mengkonkretkan kapan tanggal dan hari kematian W itu terjadi, namun yang pasti itu terjadi di penghujung bulan Juni. Selanjutnya yaitu ada 5 menit. 5 menit ini mendeskripsikan latar waktu ya. 5 menit sebelum W gantung diri kala itu, dia menduga pilihan inilah yang akan membuatnya merdeka dari penderitaan. Kutipan 5 menit di atas menunjukkan waktu sebelum W ingin gantung diri. Ia menduga bahwa pilihan inilah yang akan membawanya merdeka dari penderitaan. 5 menit yang salah ternyata dalam keputusannya. Ia terlalu gegabah mengambil keputusan. Hingga akhirnya ia terjumus ke dalam jurang yang salah dalam sebelum waktu 5 menit itu. Nah, selain latar waktu yang saya paparkan di dalam PowerPoint ini, ada latar waktu yang lain seperti seminggu. Dengan kutipan W mengembuskan napas terakhirnya tepat seminggu sebelum tunggakan utang di sebuah bank harus segera ia lunasi. Kutipan tadi terdapat latar waktu pada kata seminggu. Ini menunjukkan waktu masa lampau atau waktu yang telah lewat. Pada kutipan di atas yang saya bacakan tadi, pengarang menjelaskan waktu W meninggal itu terjadi ketika W belum melunasi hutangnya. Seperti itu. Pihak bank dalam hal ini seminggu lagi akan menagih hutangnya. Namun W ini sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian ada latar waktu seperti misalnya tak lama. Dalam kutipan tak lama sejak pertemuan pertama waktu itu, pertemuan demi pertemuan pun terjadi dan tanpa sepengetahuan W sama sekali. Setelah yang saya bacakan sinopsis mengenai isi cerpen tadi,
menunjukkan adanya pertemuan sebelum sebelumnya antara mereka berdua. Hal ini membuat menjalin pertemuan demi pertemuan selanjutnya, memunculkan lagi dan lagi pertemuan-pertemuan seperti itu. Nanti kalian bisa baca di dalam analisis saya. Kemudian selain ada latar waktu, ada latar sosial. Menurut Nurgiantoro dalam Giovanni Jacqueline Pedomanova dan kawan-kawan, halaman 35 bahwa latar sosial ini adalah latar yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Latar sosial yang saya ambil diantaranya yaitu latar sosial yang berkenaan dengan status sosial, hidup we saban hari semakin hancur. Dalam kutipan, hidup we saban hari semakin hancur sejak 2 tahun lalu. Dimulai setelah anak dan istrinya pergi meninggalkan we seorang diri. Alasannya cukup pelik. Gue yang tidak punya pemasukan lagi dari bisnis kuliner yang sempat ramai beberapa tahun lalu. Berdasarkan kutipan di atas, latar sosial yang digambarkan pengarang sangat jelas sekali, yaitu keadaan W yang semakin hari semakin hancur karena istri dan anaknya meninggalkan W, ditambah lagi dengan bisnis kulinernya yang gulung tikar. Latar sosial tokoh yaitu mengalami musibah yang demi hari demi menerpa. Kemudian ada latar sosial yang berkaitan dengan politik. Berbeda dengan W, dalam kutipan berbeda dengan W, L bekerja di pemerintahan sekaligus anggota partai yang punya simpatisan loyal. Saat mengetahui kabar keluarga W yang ada di ujung tanduk, L mengajak W bertemu di sebuah, katakan tadi bahwa ia bertemu di sebuah pusat perbelanjaan dan berbincang cukup lama di sebuah restoran. Kutipan tadi menunjukkan atau menjelaskan tentang L yang merupakan anggota partai politik yang pastinya memiliki banyak uang. Di dalam dunia nyata, segala yang berkaitan dengan dunia politik ini akan selalu berkaitan dengan uang. Di sini nampak jelas sekali karena L adalah anggota partai politik, membuatnya dengan bebas untuk royal kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk itu tadi mantan kekasihnya yaitu istri W. Nah, selain latar sosial yang dijelaskan dalam PPT ini, ada banyak sekali latar sosial yang saya kutip. Misalnya latar sosial yang berkaitan dengan sikap. Dengan kutipan, semua itu terungkap kala W dan istrinya bertengkar hebat perkara utang yang kian menumpuk dan sulit untuk dilunasi. Emosi W pun lebih mudah marah dan sensitif. Dulu, anaknya tidak pernah dia bentak sama sekali, tetapi kini intonasi suara W mulai berubah sesekali bahkan membentak. Pada kutipan teks di atas yang saya bacakan tadi, latar sosial yang digambarkan melalui sifat atau sikap tokoh ini pada kutipan di atas, tokoh W digambarkan sebagai orang yang sensitifan dan emosian. Hal ini dikarenakan masalah yang kian hari kian rumit, membuat W tidak bisa mengontrol sikapnya, bahkan kepada anak yang awalnya ia tak pernah membentak anaknya, namun kini hal itu terjadi dan berubah. Menunjukkan bahwa latar sosial berupa sikap ini menjadi tolak ukur di mana terjadi perubahan sikap dari tokoh W. Tuh. Misalnya ada lagi latar sosial yang berkaitan dengan cara berpikir atau pola pikirnya. Dengan kutipan, hanya orang bodoh yang percaya politikus seperti L. Bajingan keparat itu tidak pernah berubah, dia licik. W menduga jika semua yang dilakukan L kepada istrinya hanyalah omong kosong belaka. Tapi dugaan itu salah. L memperlakukan istri W dengan jauh lebih baik dari apa yang diterima dari W. Begitu juga dengan anak W. Kasih sayang berlimpah dari L membuatnya seakan lupa jika dirinya punya bapak kandung di tempat lain. Kutipan di atas menunjukkan pola pikir W terhadap L yang katanya merupakan politikus. Pola pikir W tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial dan politik.
Hal ini sejalan dengan pendapat Bali dalam bahwa hal-hal yang mempengaruhi pola pikir manusia meliputi kultur, kemudian meliputi kedudukan sosial dan kecenderungan personal. Kutipan di atas juga ada kaitannya dengan kecenderungan personal, di mana karena W merasa kalau ia dikhianati oleh istrinya dan sahabatnya, membuatnya menjadi benci terhadap keduanya. Selain itu, pola pikir W yang menganggap bahwa politikus itu tidak akan bisa membahagiakan istrinya ternyata salah. Malah sebaliknya, kasih sayang berlimpah yang istri dan anaknya dapatkan dari L. Ada lagi latar sosial yang berkaitan dengan misalnya tradisi yang tidak saya sebutkan semuanya dalam pemaparan kali ini. Nah, untuk kesimpulan dalam pemaparan analisis cerpen ini, bisa kita tarik kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat yang ada dalam cerpen Kompas, dugaan terakhir karya Wawan Kurniawan ini, diantaranya yaitu ada latar rumah, kemudian ada lantai, bank, pusat perbelanjaan, restoran, lapangan, luar rumah, tepi jalan. Nah, itu dia. Untuk latar waktu yang ada dalam cerpen Kompas ini diantaranya yaitu beberapa waktu lalu, seminggu, 2 tahun lalu, sejak pandemi, cukup lama, tak lama, penghujung bulan Juni, sehari, dan 5 menit. Itu tadi analisis dalam latar waktu. Selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu latar sosial. Latar sosial yang terdapat dalam cerpen Kompas ini, karya Wawan Kurniawan ini diantaranya berkaitan dengan status sosial, kemudian berkaitan dengan organisasi sosial, politik, dan sikap, serta pola pikir, juga berkaitan dengan kebiasaan tradisi masyarakat yang ada di dalam dunia nyata. Nah, banyak terjadi latar-latar yang berkaitan dengan dunia nyata dalam cerpen ini. Mungkin hanya sekian mengenai pemaparan tentang analisis latar dalam cerpen Kompas dugaan terakhir karya Wawan Kurniawan ini. Saya juga meminta maaf apabila ada saran-saran yang mendukung dari teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Saya sangat mohon untuk memberi tanggapan mengenai pemaparan saya ini. Apabila ada yang kurang, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.